Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fitarani amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali bahasan kita terhadap kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Alhamdulillah, terakhir kita membahas hadis yang ke-11, dan kali ini dengan izin Allah kita akan membahas hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani asyar. Hadis yang ke-12. Tarku mala ya'ni muslim. Ini membahas tentang anjuran bagi kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Di antara seindah-indahnya atau sebagus-bagusnya Islamnya seseorang adalah kemampuannya dan juga kemauannya untuk meninggalkan berbagai macam hal yang itu tidak memiliki manfaat bagi dirinya. Jadi judulnya saja sudah tarku mala ya'nil muslima. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Haditsun hasanun, ini hadis hasan, diriwayatkan oleh atau perawinya adalah Imam At-Tirmidzi. Baiklah hadirin sekalian, apa penjelasan dari hadis ini? Coba kita bahas. Asyarhu atau penjelasan hadis ini adalah yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi illa ayushghirul muslimu nafsahu bima yufiduhu wa yahtaju ilaihi fi dunyahu wa akhiratihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menganjurkan kita atau memberikan petunjuk kepada kita, mengarahkan kita melalui hadis ini supaya apa? Supaya seorang muslim itu menyibukkan dirinya terhadap segala sesuatu yang itu memberikan faedah atau manfaat bagi dirinya. Dan faedah itu yang dia butuhkan untuk apa? Untuk kepentingan, kebutuhan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya nanti. Wala yanshaghilu bil umuril farighati allati ilmuha la yanfa'u wa jahluha la yadur. Jangan sampai kemudian seorang muslim itu justru sibuk dengan perkara-perkara yang al-farighah itu yang kosong lah ya, atau yang santai-santai, yang melenakan, yang itu dimana kemudian ya sama sekali tidak memiliki manfaat dari segi ilmunya. Jadi ini yang dianjurkan oleh Rasulullah, betapa hal-hal yang tidak bermanfaat itu bagi kita itu perlu kita hindari. Wa fil hadithi ahammiyatu dabdil lisani 'anil kalami ghair mufid. Juga hadis tersebut menjelaskan kepada kita pentingnya untuk senantiasa menjaga lisan ya. Dobtun itu sesuatu yang lisan yang betul-betul bisa dijaga lah, yang kuat ya, yang kuat, yang kalau bicara bisa dipegang lah. Dan juga
apa? Dijaga dari apa? Dari perkataan-perkataan tidak ada manfaatnya. Balil muslimu yatakallamu bil Qur'ani. Bahkan seorang muslim itu hendaknya dia berkata itu berdasarkan Al-Qur'an, atau perkataannya dipenuhi dengan zikir. Kemudian perilakunya perilaku yang penuh dengan ketaatan dan juga bernuansa atau bernilai ibadah. Wala yaghtabun nasu aw yakhudu fi a'radihim wa dzikri 'uyubihim falyastafida syai'an min dzalika bil mustafid al wahid huwa asy-syaitan la'anallahu ta'ala. Jadi jangan kemudian ini sering kali atau suka sekali yaghtab ya. Yaghtab itu menghibah di antara sesama manusia, di antara sesama yang lain, di mana tujuannya itu justru untuk membongkar-bongkar aib sesama kawan sendiri. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Fala yastafida syai'an min dzalik. Bahkan yang akan mengambil manfaat dari situ adalah syaitan. Laknatullah alaih. Nah, qala Hasan al-Basri, ini seorang ulama ya, terkenal, seorang sufi besar bernama Syekh Hasan al-Basri. Beliau pernah mengatakan, min alamati aradillahi 'alal 'abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Kata beliau, di antara tanda-tanda orang itu dipalingkan dari Allah atau di mana Allah akan berpaling darinya, di antara tanda-tandanya adalah di mana seseorang itu menjadikan kesibukannya itu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi hadirin sekalian, ini terkadang seringkali menimpa kita ya, atau berbantah-bantah terhadap suatu perkara agama. Ini sama-sama nggak penting dua-duanya ini. Yang dua-duanya juga tidak tahu. Contoh, satu mengatakan perdebatan tentang jumlah sholat tarawih, sama-sama orang awam. Satu mengatakan pokoknya yang paling benar 20 rakaat. Nah, kata siapa? Ini kata guru saya. Yang satu mengatakan yang paling benar itu 8 rakaat. Ini kata guru saya. Kata guru saya hadisnya sahih. Dua-duanya berbantah-bantahan tetapi sama-sama tidak memiliki argumentasi. Ini perbuatan yang sama sekali tidak ada gunanya. Sama-sama tidak mengerti ilmunya. Atau kadangkala ya mohon maaf, di perkantoran atau di tempat-tempat tertentu beberapa kumpul-kumpul ya, di antara kawan-kawan kita ngobrolin bintang film, ngobrolin artis. Ternyata si Anu habis cerai ya. Iya. Itu padahal ya, satunya ganteng, satunya cantik, duitnya banyak. Itu kurang apa kok masih bisa cerai? Ini buat apa hadirin sekalian? Membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya mending kita ngomongin diri kita sendiri daripada membicarakan orang lain yang kita tidak tahu, kenal juga enggak kan? Ini kesibukan yang sama sekali tidak ada faedah dan manfaatnya untuk dirinya. Jadi lebih baik kita menyibukkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagi Anda sekalian yang bekerja di kantor, begitu sampai kantor, di meja, buka komputer, buka laptop, sambil baca bismillah, diniatkan bahwa hari ini kita bekerja untuk melayani masyarakat. Sudah. Di situ. Kalau ada kawan samping mengajak ngobrol sesuatu yang tidak penting ya, tidak usah begitu dilayani. Jadi kemudian apa? Kehidupan kita semuanya penuh dengan manfaat. Untuk siapa? Untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, apa yang kemudian bisa kita ambil manfaat dari hadis ini? Yang pertama adalah tarkut tadakhuli fi ma la ya'nil muslima dalilun 'alal istiqamati. Meninggalkan atau diri kita meninggalkan untuk masuk ke dalam kehidupan atau sesuatu yang itu tidak memiliki manfaat bagi seorang muslim, ini pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Ya, lagi-lagi istiqomah dalam hal apa? Istiqomah untuk senantiasa menjaga kebaikan diri kita, juga menjaga supaya diri kita tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang itu tidak perlu. Yang kedua, al-i'radu amma la ya'ni
tariqus salamati wan najati. Kita berpaling dari hal-hal yang tidak penting tadi itu merupakan jalan menuju keselamatan dan kesuksesan. Ya, banyak sekali orang-orang yang ajak istiqomah, lurus, bekerja, punya prinsip, tidak mau mengindahkan hal yang tidak penting, pokoknya fokus pada pekerjaannya, ya sudah. Yang ketiga, alal muslimi ayushghila nafsahu bi'uyubihi wa yuslihaha. Yang bagus ya bagi seorang muslim itu justru menyibukkan dirinya untuk terus mengoreksi, mengevaluasi aibnya sendiri. Hari ini misalnya telah berbuat apa, kesalahan apa yang dilakukan, kesalahan terhadap orang lain apa yang telah diperbuat, koreksi diri. Kalau seandainya kita mampu mengoreksi tiap hari, dari pagi sampai sore kita bekerja misalnya, dari pagi sampai sore bertemu dengan siapa, apakah pada waktu bertemu dengan seseorang itu menyakiti orang itu atau tidak, itu evaluasi diri sendiri. Nah, ketika sudah mengevaluasi, dari situ kemudian dia memperbaikinya. Besoknya dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang kemarin ia telah lakukan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, al-fudulu fil kalami qad yujril muslima ila kalamil muharram. Ini terkadang ya terlalu berlebihan di dalam perkataan itu bisa membuat seorang muslim itu masuk atau terjerumus ke dalam perkataan-perkataan yang diharamkan. Iya. Awalnya hanya sekedar misalnya berbicara tentang seseorang itu misalnya berita. Tapi karena kemudian perkataan dilebih-lebihkan, itu bukan lagi membicarakan beritanya, tetapi justru membicarakan orang yang diberitakan, dicari-cari kemudian kekurangan orang itu. Ya, terkadang begini, misalnya ada kawan nanya kita, "Om, ngeliat si Ano enggak?" Dia bertanya. Ketika kita jawab, "Oh enggak, saya enggak ngeliat." Nah, kita balik tanya, "Ada apa?" Nah, orang yang baik harusnya begitu orang bertanya balik, kita cukup menjawab seperlunya saja. Misalnya, "Oh enggak, cuma ada perlu saja." Cukup. Ini kadang-kadang ya, awalnya bertanya tapi kemudian malah mengorek-ngorek persoalan orang. Ketika ditanya, "Emang ada apa?" Dia ini hutang sama saya, janji 1 minggu dipulangin, udah 3 bulan nggak dipulangin. Dengar ternyata hutangnya nggak sama saya saja, sama banyak orang. Orangnya digituin semua, dijanjiin 1 minggu semua. Wah, nggak bener orang ini. Saya udah cari kemana-mana, saya teleponnya mati, saya cari nggak pernah ketemu. Orang ini udah nggak bener, sering bohong lah. Wah, akhirnya kemana-mana. Itu udah haram itu ya, sudah haram. Dia membuka aib orang itu di hadapan orang lain. Dan yang kelima, al-insanul masyghulu bi nafsihi an ghairihi mahbubun indallahi wa indan nas. Orang yang mau menyibukkan diri terhadap dirinya ya, daripada dia menyibukkan diri dengan orang lain, itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga oleh sesama manusia. Jadi para hadirin sekalian, mari kita semuanya berusaha untuk mencoba semaksimal mungkin membuat diri kita ini sibuk dengan diri kita, sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, dan tidak perlu menyibukkan diri untuk mengurusi persoalan-persoalan orang lain yang kita tidak tahu persoalan apa yang sedang dihadapi orang lain. Dan dengan demikian insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.